Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zaid Ramadan dengan NIM S1E12265 dari kelas B. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu struktur data. Yang dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT, yaitu Introduction to Python Programming. Nah, langsung saja untuk apa-apa saja yang akan saya bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama itu saya akan bahas tentang revising basics atau mengulang hal-hal dasar yang ada pada Python nantinya. Seperti Python objects yang berisi identifier atau pengenalan, kemudian ada sequence types yang berisi list, tuple, sets, dan strings. Kemudian ada dictionary class, ada operator for sequence and dictionaries, kemudian ada polymorphic function, dan yang terakhir ada file read and write. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tahapan advance untuk Python ini sendiri, yaitu yang pertama itu exception handling, iterators and generators, Python convenience, dan terakhir itu scopes and namescapes. Nah, langsung saja. Pertama-tama sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita mengerti dulu apa itu Python, karena isi dari PPT ini akan membahas segala tentang Python. Nah, jadi langsung saja, apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman yang terintegrated atau bahasa pemrograman yang source kodenya itu tidak perlu lagi dikompil. Nah, untuk Python ini didesain untuk high readability atau keterbacaan yang tinggi dan faster prototyping loading atau prototyping loadingnya itu cepat untuk agar siap produksi saat software development nantinya. Kemudian, why Python? Nah, kenapa Python? Kenapa kita perlu menggunakan Python? Nah, yang pertama itu works on multiple platforms, yang artinya itu bekerja dalam berbagai platform seperti Windows, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian ada simple syntax similar to English language, yang artinya untuk sintaks dalam Python itu sangat simple. Kemudian similar atau mirip dengan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga itu while program with fewer lines compared to other programming language. Jadi maksudnya itu saat mengetik program di Python itu lebih sedikit dibandingkan saat kamu mengerjakan program di bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi misal ada kedua program yang mungkin hasil outputnya sama. Nah, akan tapi saat menuliskan Python dan program lainnya itu mungkin Python itu lebih sedikit dalam penulisannya. Lalu yang terakhir itu ada namanya kode can be executed as soon as written, yang dimana maksudnya itu kode dapat dieksekusi atau dapat langsung dijalankan setelah kita menuliskannya. Lalu good to know untuk atau apa yang bagus untuk kita ketahui tentang Python ini. Yang pertama, most recent version is Python 3 with some major updates over Python 2. Nah, artinya versi terbaru untuk Python ini adalah Python 3, kemudian dengan update yang lebih bagus atau update yang lebih maju dibandingkan Python kedua. Lalu ada IDEs-nya yang mana isinya itu PyCharm, Eclipse, and Jupyter. iSlab, oke. Kemudian lalu langkah ke slide selanjutnya itu how and where to write programs. Nah, di mana dan bagaimana dan di mana itu menuliskan program pada Python ini. Nah, untuk menuliskan program Python ini kita bisa menuliskan pada compiler online maupun compiler offline. Nah, untuk compiler offline itu mungkin ada cukup banyak, tapi biasanya saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian untuk compiler online ada juga cukup banyak, tapi yang populer itu Google Colab, yang dimana Google telah menyediakan suatu platform website yang dimana dapat kita gunakan untuk menuliskan sebuah codingan Python. Nah, dalam codingan Google Colab ini telah berisikan library Python, jadi kita tidak perlu lagi menginstal library pada Python. Kita tinggal mengimport atau memanggilnya pada kode Google Colab ini. Nah, untuk membuat file Python pada Google Colab ini, kita dapat mengikuti langkah ini, yang mana kita dapat create new Python tree notebook itu dengan cara mengklik tanda file ini. Nah, nanti akan muncul sebuah dropdown yang berisikan new Python tree notebook dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal klik ini supaya kita dapat membuat notebook baru untuk kita tuliskan kode Python nantinya. Kemudian ini mungkin sampel sheet untuk provide to refresh-nya.
API gitu ke saya. Kemudian ada we will use Jupyter. Nah, jadi pada Google Colab ini akan menggunakan Jupyter Notebook untuk menuliskan programnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita ke Google Colab tutorial untuk cara menggunakan Google Colab tentunya. Lanjut lagi. Nah, Python Introduction. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Python merupakan bahasa pemrograman yang terinterpreted atau terinterpretasi, yang dimana seperti yang sebelumnya, nah artinya bahasa pemrograman Python ini source kodenya itu tidak perlu lagi di compile. Kemudian tanda pagar ini digunakan untuk menggunakan komen. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi, nah, pada saat kita ingin menandai suatu baris codingan atau menandai suatu baris codingan, kita memerlukan namanya komen. Karena saat menggunakan komen seperti ini, jadi seperti yang dibilangkan tadi, untuk menggunakan komen itu menggunakan tanda pagar. Nah, seperti ini. Nah, sini kita tinggal tulis komen apa yang kita ingin tuliskan dalam codingan tersebut. Misal di sini tuliskan nama saya. Nah, ketika kita jalankan codingan ini, dalam terminalnya itu tidak akan muncul output apa-apa, akan tetapi codingannya juga tidak error karena ini hanya sebatas komen. Jadi sebagai penanda nantinya kalau kita menandakan suatu codingan, mungkin kita misalkan agar codingannya itu lebih teratur dan lebih mudah dimengerti nantinya. Lalu nah, selain kita dapat menggunakan tanda pagar, kita juga dapat menggunakan tanda petik ini. Nah, tanda petik ini kita gunakan itu sematikan. Jadi tanda petik yang digunakan itu bisa petik 1 maupun petik 2. Nah, can be used to multi-line comments. Jadi tanda petik ini digunakan untuk multi-line comments atau multi baris komen yang multi baris. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, kan saat ini kita telah menuliskan komen itu dalam satu baris. Kalau kita ingin menuliskan lagi dalam baris kedua, kita bisa langsung menuliskan lagi seperti ini karena kita memerlukan lagi tanda pagar seperti ini. Nah, jika merasa hal ini ribet karena jika kita menuliskan komen banyak sekali dan kita perlu lagi tanda pagar terus menerus, kita dapat menggunakan multi-line comments. Caranya itu dengan tanda petik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita tinggal enter. Nah, seperti ini. Di sini kita dapat isikan apa komen yang ingin kita tulis. Misalnya di sini saya tulis modal zikrin. Nah, di sini saya tinggal enter. Jadi saya dapat menuliskan lagi untuk komen selanjutnya pada baris yang baru. Sama halnya begini dan seterusnya. Nah, jadi multi-line comments ini atau komen multibaris ini dapat digunakan dengan cara tanda petik tadi. Lalu selanjutnya can be used tanda backspace itu can be used for containing comment on multiple lines. Jadi tanda backspace itu dapat digunakan untuk komen yang continue dalam multiple lines atau multiple ya itulah. Jadi mungkin langsung saja. Misalnya di sini saya ingin printkan nama saya Afdal Zikri. Nah, saya ingin lagi memprint di bawahnya. Nah, agar lebih rapi, jadi saya ingin print agar baris baru misal begini. Nah, ini saya tulis kelas saya. Jadi kalau kita menulis seperti ini berarti kita menggunakan tanda print lagi atau tanda konstruktor print ini. Nah, agar mungkin agar tidak ribet, jadi misal kita ingin tulis saja dalam satu line atau satu baris, kita dapat gunakan namanya backsplace seperti ini. Nah, kemudian kita perlu menambahkan untuk backsplace-nya seperti ini. Jadi tanda N ini berarti nanti akan baris baru hasil codingannya nanti, hasil printnya nanti. Jadi misal saja langsung ini saya tulis kelas B. Nah, jika saya jalankan maka
dapat dilihat bahwasannya walaupun di dalam print ini itu dalam hanya satu baris, akan tetapi ketika saya print menggunakan tanda backslash n ini, dalam terminal itu akan muncul dalam dua baris seperti itu. Lanjut lagi, kode block is step indented within control structure. Jadi dalam Python itu kode bloknya itu teridentitas yang dimana itu digunakan untuk struktur kontrol seperti if else sama perulangan. Jadi bisa seperti ini. Dalam if else 1 besar dari 0. Nah, ketika saya mengenter, kan tadi setiap saya mengenter print itu misal ini print. Ketika saya enter, dia akan ke dalam sini. Jadi dia tidak akan langsung pasti otomatis seperti pada if else ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena pada Python itu ada namanya maksudnya itu pada Python itu ada namanya indensitasi. Jadi setiap kita menggunakan struktur kontrol seperti if else, for dan function, setiap kita untuk mengisikan di dalamnya itu kita akan terindentasi seperti ini. Nah, untuk indentasi seperti ini, bisa kita hapus. Jadi untuk memperbaikinya kita bisa cuma pastikan seperti ini. Jadi kita perlu yang namanya tekan keyboard tab pada keyboard kita seperti ini. Ini saya menekan keyboard tab, jadi dia langsung ke seperti ini, ya, terindentasi codingan ini. Jadi kalau kita print ini dapat dilihat. Nah, dapat dilihat codingan itu sudah tidak carry lagi. Ini juga pada perulangan memang pada Python juga ini pada setiap struktur kontrol ini harus diisikan. Ini misal hanya print saja harus diisikan. Lalu an object language class form. Jadi pada Python itu merupakan objek pemrograman yang berorientasi objek, dan juga kelasnya itu merupakan basis dari seluruh tipe data. Jadi maksudnya itu pada Python itu pemrogramannya itu berisikan objek dan kelas yang digunakan agar dalam codingan itu lebih terstruktur nantinya. Jadi selain menggunakan comment, kita menggunakan object oriented class seperti itu. Object oriented language. Lanjut lagi ke slide selanjutnya itu identifier atau pengenalan. Nah, dalam Python ini ada namanya identifier atau pengenalan yang digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel, suatu apapun pada Python. Nah, variabel untuk nama variabel ini untuk mendefinisikan sesuatu. Jadi atau untuk pengenalan ini bisa juga disebut juga variabel. Nah, untuk nama variabel ini cukup sensitif untuk huruf besar pada Python. Jadi misal seperti ini. Kita ke variabel u. Nah, jika kita membuat variabel u lagi, bisa kita print lagi, print u dan u, dan kita print, dapat kita lihat walaupun variabel atau identifiernya itu sama, akan tapi karena ini merupakan huruf besar dan ini huruf kecil, jadi itu merupakan hal yang berbeda. Sama saja umur. Nah, ini kan sama keterangan kodenya. Nah, jika keterangan kodenya itu tetap saya begitu. Jadi untuk huruf besar dan kecil pada Python itu cukup sensitif. Jadi mungkin dalam menggunakan variabel nantinya itu cukup diperhatikan. Lalu
variabelnya juga itu dapat dikombinasikan number dan underscore. Jadi begini, ini bisa kita isikan number, kita juga bisa isikan underscore seperti ini. Nah, underscore ini biasanya digunakan jika variabelnya itu kita ingin seperti paste. Jadi misal nama saya gini Muhammad Afdal kan dipaste. Nah, ini kan variabelnya terbaca. Jadi agar kita dapat terbaca itu kita menggunakan underscore. Lalu Python identifier is most similar to reference variable. Jadi pengenalan Python itu lebih mirip ke reference variable pada Java dan pointer variable pada C++. Kemudian its identifier is imperfectly associated with the memory address of the object to which it refers. Yang maksudnya itu setiap pengidentifikasi implicitly ini diasosiasikan ke memory address. Kemudian memory address yang maksudnya itu maksudnya itu setiap pengenalan implicit ini dikaitkan dengan yang ini itu setiap pengenalan yang implicitly dikaitkan dengan memory address yang tertuju kepada objek tujuannya, to which it refers. Nah, kemudian Python is dynamically typed language, as there are no advanced declaration associating an identifier with particular data type. Yang maksud Python merupakan bahasa yang diketik secara dinamis, karena tidak ada deklarasi awal yang mengaitkan pengenal dengan tipe data tertentu, particular data types. Nah, kemudian di sini ada namanya reserved words. Nah, pada Python itu terdapat beberapa kata-kata yang telah dikunci atau pada Python, jadi tidak bisa lagi digunakan. Jadi untuk kata-katanya itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan lagi sebagai variabel. Jadi misal seperti ini. Nah, ini sudah ditentukan pada Python. Kalau kita jadikan variabel, dia akan error. Seperti itu. Lalu, lanjut ke creating and using object, atau bagaimana cara membuat dan menggunakan objek. Nah, create a new instance of class instantiation. Python literals for designating new instances. Mungkin kalau lebih jelasnya kita coba untuk bahasa Indonesianya. Nah, di sini berarti dia membuat instance kelas baru. Sebagai contoh, literal Python yang digunakan untuk instance baru ini seperti ini. Jadi ini merupakan literal baru yang digunakan pada Python, yang mana ini merupakan variabel yang berisikan 98,6. Nah, lalu penetapkan mengenal kedua ya pada objek. Jadi dia membuat lagi variabel baru yang dimana tujuannya isinya itu kepada variabel pertama. Nah, maksud saya mungkin contohnya misal seperti ini. Kita mempunyai variabel namanya umur atau identifier namanya umur. Nah, isinya itu 2. Kemudian kita buat lagi suatu variabel baru, misal umur, misal tinggi. Nah, jika kita mengisikan tinggi ini, mengisikan variabel tinggi ini dengan variabel umur seperti ini, jika kita memprintnya, maka variabelnya ini akan tetap sama karena variabel tinggi ini mengambil nilai kepada variabel umur ini. Itu. Lalu Python support. Nah, kemudian Python itu mendukung berbagai cara untuk memanggil metode seperti ini. Pada seperti ini itu sort data dan data sort, yang mana panggilan standar fungsi dan fungsi anggota. Nah, ini merupakan kelas-kelas pada Python.
ada ball, ada integer, ada float. Ini mungkin tipe data maksudnya. Ball, integer, float, list, tuple, string, set, function set, dictionary. Nah, untuk deskripsinya seperti ini, yang dimana ini ball itu boolean value, integer ini itu integer atau nilai numerik, float itu merupakan nilai yang namanya nilai desimal. List, tuple, string, set, function set, dictionary itu kita akan bahas selanjutnya. Nah, langsung saja ke tipe metode. Nah, yang pertama pada Python adalah tipe metode yang namanya accessor dan mutators. Nah, jadi accessor itu mengembalikan informasi tentang keadaan suatu benda, tetapi tidak mengubah kenannya. Jadi sebagai contoh saya di sini. Nah, untuk function yang get attribute ini, get attribute, nah dia merupakan accessor karena kan dia cuma mengembalikan informasi atau mengembalikan atribut yang ada pada function di atasnya itu. Akan tetapi dia tidak mengubah atribut tersebut, isi dari atribut tersebut. Nah, di sini caranya dapat dilihat dari sininya, di mana dia cuma mereturn atributnya atau mengembalikan atributnya. Kemudian ada nama yang kedua itu jenis metode itu mutator, ini mana dia dapat mengubah keadaan atau mengubah isi dari atribut tersebut. Nah, di sini dia dapat mengubah atribut yang ada pada metode di atas ini atau init ini, function init ini, di mana dia dapat mengubah di sini name, age, dan subs. Nah, jadi misal seperti ini pada kode yang di bawahnya, di mana untuk variabel satu itu untuk dia mengambil kelas student dan dia atributnya dia misalnya itu ini Tom 12.4. Nah, kita langsung ke print untuk studi satunya ini. Nah, ketika dia memprint studi mengambil dari metode yang ini get attribute, ketika dia memprintnya, maka yang akan hasil itu cuman nilai yang telah ditentukan di awalnya, yaitu Tom 12.4. Nah, sedangkan ketika dia print, ketika kita menggunakan lagi studi variabel studi satu ini, kemudian kita mengambil ini set atributnya, baru kita ganti isi dari atributnya, dan kemudian kita print lagi di sini, maka akan muncul atribut yang barunya itu yang telah kita ubah seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya seperti ini. Kita kuningan. Kita mempunyai kelas mahasiswa. Sorry. Kelas init. Kenapa kelas? Nah, di sini kita set misal isinya itu ada name, lalu sama age. Nah, di sini isi terus self. Nah, di sini kita kasihkan lagi untuk metode untuk di sini kita akan kerjakan untuk metodenya, itu metode accessor dan mutatornya. Pertama aksesornya set get attribute. Nah, di sini ya seperti ini, atribut, lalu diisikan self Nah, di sini kita tinggal return atribut seperti ini. Lalu kita menggunakan metode yang kedua, itu set atribut.
self. Nah, di sini kita dapat mengubah atau memasukkan untuk variabelnya. Self age seperti begini. Nah, sini kita buat untuk variabelnya mahasiswa. Baik, MHS. Di sini misal untuk nama mahasiswanya itu Afdal. Lalu untuk age-nya itu 2. Nah, ya kita print ini menggunakan MHS titik get attribute, maka kita print, dapat kita lihat untuk atribut yang dipanggil itu sesuai yang kita tetapkan di awalnya. Tapi bagaimana kalau misal kita gunakan seperti ini, di mana dia telah mengisikannya. Ini misal jadi Zikri ini 3. Nah, kalau kita print dia akan error karena ini cuma hanya menyimpan dari menyimpan dan mengembalikan dari atribut dari metode awalnya, sedangkan untuk setnya baru bisa diganti. Perjalanan baik. Misal seperti ini. Ini kita tetap jadi get. Nah, di sini tambahkan untuk set atribut, baru kita isikan seperti ini. Maka nah, ini baru terganti. Jadi agar kita dapat mengganti aksesor itu mengakses. Jadi kalau kita cuma menuliskan ini ke dalam kita print ini untuk metode ini ke dalam untuk kita cuma hanya print ini tanpa mengaksesnya menggunakan ini, maka tidak dapat jalan karena aksesor itu sesuai dengan nama itu mengakses dan juga membalikan suatu informasi atributnya, tapi tidak mengubah keadaannya, sedangkan mutator itu dapat mengubah keadaan objek tersebut. Nah, sebuah kelas itu tidak dapat diubah jika setiap objek dari kelas tersebut memiliki nilai tetap pada saat instansi, dan selanjutnya cek dapat diubah. Contohnya itu float, integer, ball, string. Lanjut lagi ke tipe sequence atau sequence types class. Nah, yang pertama itu ya namanya tipe list untuk list class. Kemudian ada namanya tuple class, ada namanya string class. Kemudian yang terakhir ada namanya set and foreign set. Seperti ini. Nah, kita akan maju ke a list extension store sequence of our objects. Yang maksudnya itu contoh daftar menyimpan contoh list itu menyimpan urutan objek. Nah, list adalah struktur referensial karena secara teknis ia menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. Nah, list adalah urutan berbasis array dan bersifat indeks 0. Jadi, list itu merupakan array yang dimana dia ada namanya indeks. Nah, untuk indeks pertama dari sebuah list itu adalah 0. Nah, seperti ini. Jadi list itu dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga
N itu satu inklusif. Jadi begini, N kurang satu inklusif. Jadi seperti ini kita lihat untuk list untuk nilai 2 ini berada ke indeks 0, sedangkan untuk nilai 31 ini berada ke indeks yang terakhirnya yaitu N. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Nah, kan itu ada 11. Akan tetapi sesuai dengan rumusnya itu N kurang 1. Jadi N kurang 1 itu 10. Berarti indeks yang terakhirnya itu ada 10. Seperti itu. Nah, Python menggunakan karakter tanda kurung siku-siku ini sebagai pembatas. Jadi pada list itu menggunakan karakter tanda siku-siku sebagai pembatas untuk literal list. Dengan tanda siku-siku sendiri ini merupakan daftar kosong. Jadi bisa seperti ini. Jika kita membuat variabel yang berisikan namanya list kosong seperti ini, maka akan terbaca sebagai list kosong. Kalau kita print, dapat kita lihat tidak ada apa-apa dalam listnya. Lalu konstruktor list memastikan. Jadi saya dapat seperti ini, kita dapat menggunakan konstruktor list seperti ini. Nah, kita printkan lagi, akan tetap kosong seperti ini. Konstruktor list menghasilkan list kosong secara default. Namun konstruktor ini akan memiliki parameter apapun yang bertipe iterable. Jadi maksudnya itu jika menghasilkan list kosong, namun konstruktor itu akan menjadi parameter apa yang bertipe iterable. Jadi semua list ini akan menerima apapun parameter yang bersifat bertipe iterable atau bertipe yang dapat diurutkan, seperti list, tuple, dan lain sebagainya, dan akan mengubah nilainya sebagai list. Lalu list adalah urutan yang bisa diubah. Nah, untuk urutan-urutan pada list ini dapat diubah dengan elemen yang dapat ditambahkan atau dihapus dari urutan tersebut. Nah, untuk cara mengubah elemen pada list itu dapat menggunakan seperti ini. Mungkin kita langsung saja ke contohnya. Misal list ini isinya A, T1, 2, 3, 4. Nah, untuk menambahkan suatu list baru atau suatu daftar baru ke dalam list ini, dengan seperti ini, baru kita gunakan append. Nah, kita tinggal menuliskan suatu nilai yang ingin kita masukkan pada list ini. Misalnya masuk 5. Kita print. Nah, ini kenapa tidak jalan atau error, karena seperti yang dibilang tadi di sini, untuk menggunakan list itu harus menerima parameter apapun yang tipe iterable. Sedangkan ini tidak, jadi kita memerlukan namanya argumen. Argumennya itu harus seperti ini. Nah, ketika dijalankan baru bisa seperti ini. Nah, jadi untuk menambahkan seperti yang tadi menggunakan append. Jadi sini listnya itu berisikan cuma apa saja. Untuk menambahkan itu menggunakan append seperti ini. Lalu untuk menghilangkannya itu bisa kita menghilangkan 3. Itu menggunakan untuk sini, untuk menghilangkan 3 itu kita menggunakan namanya remove. Nah, dapat kita lihat 3 pada list ini itu hilang karena kita menggunakan namanya konstruktor remove. Lalu kita juga dapat menambahkannya. Nah, di sini kita dapat menambahkan, kan tadi itu apa, cuma bisa dapat menambahkan ke daftar terakhir atau list terakhir. Nah, atau indeks terakhir. Nah, pada insert ini kita dapat menambahkannya itu sesuai keinginan kita. Misal ingin menambahkannya di antara satu ini, jadi di antara di 2 ini. Jadi dia akan mengganti 2 nantinya. Jadi misal ini 2, sini 10. Jadi kalau kita print ini, kalau kita lihat itu dia akan menambah di setelah 2-nya, karena ini indeks kedua. Ini kan ingat, ini 0, 1, 2. Nah, kalau kita ingin gantinya kedua seperti ini, jadi otomatis 10 ini berada ke indeks yang pertama atau indeks 1. Lanjut,
kelas tuple atau tuple class. Nah, versi urutan yang terdapat diubah itu tidak bisa diubah. Jadi tuple ini merupakan uh, immutable sequence, mana versi sequence yang tidak dapat diubah. It cannot be changed. Elements cannot be added to remove for the sequence. Jadi elemen itu tidak dapat ditambahkan atau dihapus dari sequence ini atau urutan ini. Nah, tanda kurung biasa ini membatasi sebuah tuple dengan tanda kurung biasa ini menjadi sebuah tuple kosong. Jadi misal seperti pada list yang tadi. Nah, hapus. Misal seperti ini. Baik. Ini kita hapus. Nah, kalau kita jalankan, nah itu merupakan list kosong. Nah, seperti juga pada tuple ini, seperti yang dibilang, bahwasannya itu tidak dapat diubah. Jadi kita kembalikan. Nah, ini kita ganti jadi tuple. Nah, kalau kita jalankan ini, dia tidak dapat menambahkannya seperti list yang tadi, maupun dia juga tidak bisa menghapusnya. Nah, mendapat kita lihat sini untuk kodenya itu error. Jadi tuple itu tidak dapat mengubah maupun menghapus dari isi dari tuple tersebut. Kemudian untuk menyediakan tuple dengan panjang satu sebagai literal, A, harus ditempatkan setelah elemen, tetapi dalam tanda kurung, misalnya seperti ini. Nah, jadi dalam tuple itu seperti yang dia bilang, kita dapat memanggil beberapa tuple dengan cara misal seperti ini. Nah, ini kita bisa panggil cuman beberapa isi dari tuple tersebut. Caranya seperti ini. Misal dari sini sampai ke sini, berarti isinya 4. Nah, kita lihat dari indeks yang saat pertama sampai ke terakhir ini. Karena di sini indeks pertama dan terakhir ini kan seharusnya itu berarti indeks ketiga. Nah, kita mengingat lagi untuk hal yang awal tadi, bahwasanya untuk setiap list untuk list juga untuk tuple juga ini berlaku pada list juga yang tadi tuh, dimana seperti ini namanya n-1. Nah, jadi misal panjangnya ini kan ada sebanyak 4. Nah, akan tetapi kan ini namanya indeks ketiga. Jadi agar memanggil indeks ketiga ini, kita tinggal kurangkan saja. Jadi 4 kurang 1. Kita kurangkan saja n-nya. Jadi kan n-nya 4, berarti 4 kurang 1. Nah, berarti kalau secara logikanya untuk memanggil indeks yang terakhirnya itu berarti 3 tambah 1. Karena 4 ini merupakan n-nya. Seperti itu. Ini agak bulat-bulat ya. Lalu lanjut ke namanya kelas string atau string class, di mana kelas string ini mewakili rangkaian karakter yang tidak dapat diubah. Contohnya halo, jangan khawatir. Ini Smith, hello. Karakter Unicode juga dapat disertakan dalam string ini. Jadi Unicode-nya dapat disertakan. Nah, jadi ini juga pada multiline komentar ini kita dapat gunakan di sini di multiline komen ini menggunakan tanda petik seperti yang kita bilang awal tadi. Yaitu karakter yang diambil dari string ini dapat diakses menggunakan operator seperti ini. Jadi langsung saja misal
Di sini saya punya isi variabel string. Nah, dalam untuk setiap mendefinisikan string itu kita perlu namanya tanda petik seperti ini, petik 2, petik 1, dan sebagainya. Nah, apapun yang berada dalam petik ini akan termasuk dalam string. Walaupun itu numerik, elemen, misalnya seperti elemen, kita tutup yang ini. Nah, jadi dia semua termasuk dalam string. Tapi kenapa di sini warna seperti ini? Karena kita ingat kembali bahwasannya backsplash itu merupakan suatu komen yang dimana kita dapat menggunakan untuk yang dimana suatu komen yang kita gunakan bisa untuk digunakan untuk baris baru atau new lines. Nah, agar backsplash ini tetap terbaca, kita memerlukan backsplash 2 kali seperti ini. Jadi misal jika saya print nama, dapat kita lihat bahwasanya backsplash itu terbaca sebagai satu saja. Dan juga untuk semua numerik elemen juga bisa kita tambahkan elemen jadi seperti ini. Kita print akan terlihat bahwasannya nah, akan terlihat bahwasannya elemen ini itu dapat juga dibaca sebagai string. Lalu kita juga dapat menggunakan multiline comments. Jadi misal multi. Nah, seperti yang dibilang tadi, untuk menggunakan multiline comment itu kita menggunakan tanda petik sebanyak 3 kali. Yang baris harusnya misal setting Muhafdal kelas B. Nah, jika saya print ini multi. Nah, bedanya multiline comments ini dan comments yang biasa tadi, bahwasanya untuk multiline comments ini kita dapat gunakan sebagai kita bisa masukkan dalam variabel, karena multiline comments ini masih termasuk sebagai string. Sedangkan untuk comments biasa menggunakan pagar seperti ini itu tidak termasuk sebagai string, seperti itu. Hal ini sebabkan karena tanda petik ini. Jadi seperti saya bilang, apapun yang berada tanda petik ini merupakan suatu string. Lalu kita juga dapat mengakses untuk setiap program string ini. Jadi misal saya ingin mengakses ini, kita permisalan ini bahwasannya ini seperti list dan tuple tadi. Jadi ini indeks 0 sampai indeks yang terakhirnya. Nah, bisa saya mengakses 2, jadi ketika itu sini 0. Jadi sini saya dapat lihat bahwasanya saya itu print cuma 2 saja. Nah, jika saya ingin print itu sampai misal sampai tanda ini, berarti kita ingat lagi ini kan berarti 1, 2, 3. Nah, 3 kemudian seperti itu ditambahkan lagi 1, karena sesuai yang bilang itu untuk indeks ini sebenarnya itu n kurang 1. Jadi untuk mengaksesnya itu kita perlu tambahkan lagi 1, berarti bisa 4. Bukan 1, 2, 3, berarti ini indeks ke 2, berarti di sini 3. Nah, dapat kita lihat, oh lupa ini dihitung kembali, jadi ini pas ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya kita termanggil dari 2 ini sampai ke sini, seperti itu. Lalu ke kelas yang terakhir, itu kelas set atau kelas set dan frozen set. Nah, kelas set atau himpunan mewakili pengertian matematika tentang suatu himpunan, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa urutan yang melekat pada elemen tersebut. Nah, keuntungan utama menggunakan kumpul set ini dibandingkan dengan list adalah bahwa ia mempunyai metode yang sangat optimal untuk memeriksa apakah elemen tertentu terdapat dalam kumpulan yang terdapat dalam set. Nah, ini didasarkan pada struktur data yang disebut table hash. Nah, set ini memiliki 2 batasan, yaitu yang pertama itu titik yang mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Kemudian yang kedua itu hanya instance dengan tipe yang tidak dapat diubah yang dapat ditambahkan ke dalam kumpulan set Python ini. Nah, untuk contohnya itu integer, float, string, tuple, and frozen set.
Nah, kelas frozen set adalah untuk tipe set yang tidak dapat diubah. Set yang himpunan menggunakan kurung kurawal seperti ini untuk mendefinisikan sebagai suatu himpunan. Jadi kan kalau misal tuh list itu sebagai kurung siku-siku, tapal itu merupakan kurung biasa. Untuk kelas set ini digunakan itu kurung kurawal. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Jadi mungkin mirip-mirip dengan list dan tapel, kan, tapi dalam set ini seperti yang dibilang itu hanya list yang tidak dapat diubah dan yang dapat ditambah ke dalam kumpulan Python ini. Nah, dalam set ini kita mungkin langsung saja, misal nah ini kalau kita periksa tipe datanya, tipe nama, itu akan terbaca sebagai set. Oh, sorry. Nah, ini akan terbaca sebagai set. Lalu di sini dalam set juga kita dapat mengisikan berbagai macam bentuk tipe data. Misalnya ini integer, ini string, dan ini list. Ini tuple maksudnya. Jalankan. Nah, kita lihat bahwasannya setiap tipe data itu dapat dipanggil pada set ini. Lalu kita juga dapat menambahkan pada set ini. Jadi kalau pada list itu menggunakan event, set ini menggunakan namanya add. Ya, ini misal sini nama 4. Nah, kita jalankan, itu akan menambah 4. Selain itu juga bisa menggunakan namanya update. Baik, update-nya itu harus seperti ini. Karena update ini digunakan sebagai list. Hilangkan baru bisa. Lalu kan ini set ini kita bisa ubah-ubahnya dengan add ini dan update ini. Nah, sedangkan frozen set itu tidak bisa ubah, sama seperti tuple. Kita lihat di seperti ini. Jadi misal ini frozen set. Ini isinya 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba untuk nama add, dia tidak ada, sama seperti pada tuple tadi, dia tidak bisa append sama insert seperti yang dilakukan list. Lanjut lagi ke kelas dictionary atau dictionary class. Nah, kelas dictionary ini mewakili suatu dictionary atau kamus atau permintaan dari sekumpulan kunci berbeda hingga terkait dengan nilai-nilainya atau value. Jadi setiap kumpulan key yang berbeda hingga terkait dengan value-nya. Seperti ini. Nah, jadi dictionary juga menggunakan kurung kurawal seperti pada set ini. Nah, kalau dapat kita lihat sini tapi bedanya itu dengan kelas set ini, pada dictionary ini ada yang namanya key sama value-nya.
Nah, yang ini key-nya, ini value-nya. Jadi misal langsung saya sini, kita punyai dictionary. Untuk key-nya itu nama. Nah, untuk value-nya itu misal nama saya Afdal. Nah, kalau kita print, dapat kita lihat bahwasannya isi dari ini itu terprint. Jadi untuk dictionary ini ada namanya key sama value. Nah, ini kalau kita periksa tipenya, terbaca sebagai kelas dictionary itu. Nah, lalu untuk seperti yang dibilangkan ini sama seperti set tadi, dia oleh karena itu ketika saya mencoba untuk cek tipe data kalau jadi kosong ini tidak terdeteksi apa-apa, karena kan set sama dictionary itu menggunakan namanya seperti ini, kurung perawal. Jadi dan juga mereka itu bisa dua-duanya itu bisa kosong. Jadi kalau kita mengecek tipe itu tidak muncul. Kemudian area konstruktor untuk kelas dictionary itu menerima permintaan yang ada sebagai parameter. Kemudian alternatif konstruktor itu menerima rangkaian pasangan nilai kunci sebagai parameter sebagai dalam dictionary dengan berpasangannya. Nah, untuk contoh dictionary lagi kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi tidak juga bisa menggunakan yang seperti ini, kita juga bisa menggunakan yang seperti ini. Dimana ini seperti ini key-nya, ini value-nya. Lalu, nah ini merupakan cara-cara dalam mengakses dictionary. Mungkin dapat dilihat. Lanjut lagi ke expression operator and precedence, yang artinya prioritas. Nah, di sini untuk operator ini saya telah menemukan buat namanya catatan. Ini merupakan catatan untuk operator ini. Nah, pertama itu kita akan bahas namanya operator logika, yang dimana operator logika itu ada namanya not, and or. Not, and, dan yang terakhir itu or. Nah, di sini catatan saya tentang operator logika ini, yang mana untuk mengenai operasi logika ini atau boolean, tapi kemarin untuk operator itu terdiri dari not, or, and, dan yang terakhir itu ada yang XOR. Nah, yang pertama itu or, yang dimana kondisinya itu jika salah satu true maka hasilnya adalah true. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Untuk or ini jika kondisinya pertama itu true maka salah satunya true itu maka seluruh hasilnya itu adalah true, dan jika dua buah dari false itu maka hasilnya adalah false. Untuk lebih jelasnya untuk kita jalankan dulu. Nah, untuk not mungkin selalu penjelasan untuk plotnya ini, nah, di mana untuk notnya ini kita untuk mengecek itu sangat gampang, dimana jika kedua nilainya itu tidak sama variabelnya maka hasilnya itu pasti hasilnya itu true. Dan jika keduanya itu sama variabelnya itu maka hasilnya itu false. Jadi seperti ini. Ketika false a ini misal kalau kita ganti 1 dengan 1, kan 1 sama dengan 1 itu variabelnya itu sama atau isinya itu nilai itu sama, maka akan muncul false. Sedangkan kita ganti 2 maka pasti muncul itu pasti true, karena not berarti untuk variabel 1 dan 2 nya itu tidak berbeda atau not seperti itu. Nah, untuk or mungkin sudah dijelaskan tadi, dimana jika salah satu true maka hasilnya adalah true, dan jika dua buahnya false maka hasilnya itu false. Nah, misal seperti ini, dimana untuk contoh variabel pertama itu untuk variabel satunya itu false, dan untuk variabel b nya itu false juga. Jadi pasti hasilnya itu false, karena ini seperti pada kondisi ini jika dua buah nilai yang false maka itu hasilnya adalah false. Nah, kemudian jika kemudian untuk di bawahnya itu karena seluruh itu ada nilainya true, dan jika kita ambil dari pernyataan pertama itu jika salah satunya true pasti seluruh yang ada nilainya true ini pasti berhasil true atau menghasilkan true seperti ini. Lalu kita lanjut lagi ke n, dimana kondisinya itu jika salah satu false maka hasilnya adalah false, dan jika dua buah nilai true itu maka hasilnya adalah true. Mungkin dia agak kebalikan dengan or yang tadi, dimana
jika kalau OR itu jika salah satunya true maka nilainya true. Ini berbalik gimana jika salah satu false maka hasilnya adalah false. Jadi langsung saja misal untuk ke contoh pertama ini. Nah, variabel pertama A-nya itu false, nah variabelnya B-nya itu false, maka pasti hasilnya dulu false seperti ini. Nah, ini juga pasti hasilnya false karena mengambil dari kondisi pertama. Jika salah satunya hasilnya itu false, pasti hasilnya false seperti ini. Lanjut sampai yang terakhir yang dimana karena kita ambil kondisi kedua dimana jika kita nilainya true itu pasti hasilnya itu true seperti ini. Lanjut ke operator logika yang terakhir yang dimana itu XOR yang akan true jika salah satu true sisanya false. Jadi dia akan true ya, jika salah satunya true sisanya itu pasti false. Nah jadi misal seperti ini kan ini false-nya ini tidak ada nilai true berarti pasti false hasilnya. Nah ini tidak ada nilai true nya berarti ini hasilnya itu true karena ini juga hasilnya pasti true karena ada salah satu yang bernilai true. Nah kenapa yang terakhir ini tidak bernilai true karena mengambil pernyataan pertama karena jika salah satunya true jadi cuma salah satunya bukan keduanya jadi pasti hasilnya false. Lanjut ke operator selanjutnya itu saya juga punya catatan dulu. Nah untuk operator selanjutnya itu yaitu operator equality operator dan juga atau kesetaraan operator dan komparasi operator. Nah untuk operator equality ini saya gambarkan operator comparison. Nah jadi langsung saya sebutin. Jadi kita akan bahas pertama itu untuk operator komparasinya. Nah yang mana itu untuk operator komparasi ada yang namanya itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah di sini sebagai contohnya untuk yang pertama itu lebih dari. Nah itu yang sama saya pada lebih dari yang digunakan pada matematika yang dimana jika salah satu nilainya itu lebih dari maka akan menghasilkan nilai true. Lebih dari nilai yang lainnya maka menghasilkan nilai true. Sedangkan jika salah satunya itu sebenarnya itu kurang dari nilai yang dibandingkan akan tapi menggunakan tanda lebih dari ini pasti hasilnya false. Nah, untuk lebih jelasin lagi kita jalan ke codingannya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya kan nilai 9 itu ini dan nilai 7 ini pasti lebih besar dari 9 kan. Nah, di sini kita menggunakan tanda lebih dari. Nah, yang pertama itu 9 itu lebih dari dengan 7. Seperti ini. Maka pasti akan hasilnya true. Nah, kemudian yang kedua, 7 itu lebih dari 9, apakah hasilnya true? Tentu saya tidak, karena 7 itu kurang dari 9. Nah, lalu kita akan ke operator yang kedua ini yang namanya kurang dari. Nah, sama ini bukan terbalikan dari lebih dari. Nah, di mana dia digunakan untuk suatu nilai yang menunjukkan bahwasannya nilainya itu kurang dari nilai yang lainnya atau nilai yang dibandingkan. Nah, misal ini 9 itu kurang dari 7 kan salah. Berarti hasilnya itu false. Dan 7 itu lebih kurang dari 9. Nah, itu kan baru benar, baru hasilnya sini true. Lalu untuk ini lagi namanya lebih dari sama dengan. Nah untuk lebih dari sama dengan ini agak berbeda dengan lebih dari biasanya. Karena untuk lebih dari biasanya itu untuk nilai 9-nya itu tidak dihitung. Jadi misal di sini saya tuliskan 9 berarti ini. Nah kalau kita lihat kembali ini hasilnya itu false karena 9 lebih dari 9 itu kan salah karena 9 itu nilainya itu sama dengan 9. Bukan lebih dari 9. Nah, di sini digunakan namanya lebih dari sama dengan, yang dimana menunjukkan bahwasanya 9 itu lebih dari sama dengan 9. Karena dia menghitung juga nilai yang setara. Berbeda dengan lebih dari biasanya atau kurang dari. Sama juga yang bawahnya ini yang kurang dari sama dengan, yang dimana dia menunjukkan bahwa nilainya setara. Tapi dia menggunakan juga kurang dari. Seperti itu. Lanjut lagi ke sama dengan yang namanya itu sama dengan. Jadi ini betul-betul nilainya itu harus setara, tidak boleh berbeda. Nah, jadi misal di sini kan nilai 9 itu tidak setara dengan nilai 7. Jadi pasti itu hasilnya yang ini tuh false. Wait, ini seperti yang tadi. Kita ganti dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang bagian ini pasti hasilnya false karena 9 sama 7 itu nilainya jelas-jelas berbeda. Seperti itu. Nah, lalu kita langsung ke
keduanya itu yang namanya tidak sama dengan. Nah, ini untuk yang ini tuh dibaca itu tidak sama dengan. Jadi tanda seru baru sama dengan ini dalam Python itu dibacanya tidak sama dengan. Nah, karena kedua nilai itu berbeda, sudah pasti itu hasilnya itu true. Seperti ini. Lalu ada namanya itu operator identity atau is. Nah, akan bernilai untuk kondisi itu akan bernilai true jika yang dibandingkan adalah sama. Dalam hal ini nilai dan sebagainya. Dan akan bernilai false jika yang dibandingkan adalah tidak sama dengan hal nilai dalam hal ini nilai dan sebagainya. Jadi misal seperti ini. Ini mungkin agak sama dengan yang namanya sama dengan. Yang dimana kan ini 5 hasilnya itu pasti sama dengan itu kan variabelnya ini yang pertama itu 5, variabel yang keduanya itu ke 5. Nah, ini isi ini digunakan itu sama mirip-mirip itu dengan sama dengan yang tadi yang ini. Namun di mana dia kondisinya akan benar jika kedua nilai tersebut itu sama-sama atau setara itu nilainya. Seperti begitu. Berarti ini hasilnya pasti true. Kemudian untuk yang keduanya ini false karena nilainya itu sudah berbeda. 5 juga dan 9 itu sudah berbeda. Jadi ini pasti hasilnya false seperti ini. Lalu is not. Nah, is not itu sama yang tidak sama dengan yang dimana dia akan bernilai true jika kedua nilai tersebut memiliki nilai yang berbeda. Jadi ini false, ini true. Seperti itu. Langsung saja ke operator yang keempat itu aritmatika operator. Nah, untuk aritmatika operator juga ini saya mempunyai catatannya. Nah, ini merupakan operator dari aritmatika. Ini untuk operator aritmatika ini merupakan aritmatika biasa pada matematika biasa, yang dimana ada namanya pertambahan atau penjumlahan, namanya pengurangan, perkalian, pembagian, mungkin ada namanya perpangkatan, atau eksponen, modulus, bisa hal bagi, dan for division. Kalau untuk pada Python ini. Nah, yang pertama itu pertambahan penjumlahan. Nah, ini sama dengan matematika biasanya, di mana digunakan untuk menjumlahkan. Jadi akan menjumlahkan nilai numerik nilai numerik 1. Misal 10. Ini tambah 3. Ini 10 dijumlahkan jadi 3, pasti hasilnya 13. Nah, kemudian ada pengurangan. Nah, ini untuk penjumlahan itu ditambahkan diidentifikasi seperti ini juga menggunakan tanda plus. Nah, untuk pengurangan juga untuk tandanya itu minus. Nah, ini kalau kita kurangkan pasti hasilnya 7. Lalu ada namanya perkalian. Nah, perkaliannya ini sama perkalian biasanya, dimana kalau ini berarti hasilnya itu 30 seperti ini. Nah, kan tapi untuk perkalian di sini tidak menggunakan tanda kali biasa, tapi menggunakan tanda bintang seperti ini. Lalu ada juga pembagian di sini. Nah, untuk pembagian di sini digunakan tanda ini less, bukan tanda bagi seperti ini biasanya. Lalu nah di sini kita lihat absennya itu untuk 10 bagi 3. Lalu perpangkatan atau eksponen. Nah, untuk perpangkatan atau eksponen di sini digunakan tanda yang namanya tanda seperti ini, tanda bintang 2. Jadi ini berarti 10 pangkat 3. Nah, pasti hasilnya itu 1000 seperti ini. Karena 10 kali 10 kali 10. Lalu ada namanya itu modulus atau sisa hasil bagi. Nah, untuk sisa hasil bagi ini berarti sisa dari hasil bagi tersebut. Jadi misal untuk 7 itu pasti itu sisanya pasti akan bernilai 1. Sedangkan untuk angka untuk misal sini 6. Sini 1. Kalau kita jalankan itu nah 1. Kalau di sini 0, jalankan itu nah 0. Kalau di sini 2, kita jalankan kan itu pasti nah 2. Kalau sini 3, sini 3. Jadi seperti itu. Lalu adanya for division. Nah, untuk for division ini digunakan untuk pembulatan hasil bagi. Jadi kan hasil bagi ini ada namanya desimal ini. Jadi dia untuk for division ini tidak bulatkan. Jadi kan ini kalau dalam perhitungan desimal itu pasti untuk misal itu kalau kurang dari 5 itu untuk koma itu misalkan ini kurang dari 5, kan ini 3 itu kurang dari 5 berarti akan masuk ke 3. Sedangkan kalau untuk 3 ini untuk
tiganya itu lebih dari 5, misalnya sini 9, pasti akan dibulatkan jadi 4, seperti itu kalau dalam pembulatan dalam matematika. Nah, untuk prioritas hasil operasi ini dapat jelas seperti ini. Yang pertama itu dalam kurung dulu, udah jelas. Kemudian ada pangkat atau eksponen, ada perkalian, bagian, modulus, dan fourth division, dan yang paling terakhir itu baru pertambahan dan pengulangan. Nah, lanjut lagi ke operator yang terakhir itu bitwise operator. Nah, bitwise operator ini saya juga mempunyai catatannya. Ini merupakan operator bitwise. Nah, operator bitwise ini bisa sebagai operasi biner atau binary, akan operasi pada masing-masing bit. Nah, misal di sini di awalnya itu 9 dan 5. Dapetin saja untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kita lihat misal di sini. Nah, untuk ini binary dari 9 itu seperti ini, kita nilai binary dari 5 itu seperti ini. Nah, jika kita menggunakan untuk operasi bit ini kita menggunakan operasi yang pada sebelum itu seperti OR, AND, SOR, NOT. Nah, mungkin sini ada tambahan sebagai shift right dan shift left. Nah, mungkin saya menjelaskan dulu untuk yang pertamanya itu misal OR di sini. Nah, kan di sini untuk misal binary ini berarti 9 dan ini binary 5. Nah, untuk caranya di sini apakah ini apakah 1 sama dengan 1 itu binary true? Karena di sini kan 1 itu didefinisikan sebagai true. Nah, jadi akan langsung seperti ini. Ini juga apakah 0 dan 0 ini false, itu seperti ini. Apakah 0 dan 1 itu bernilai true, berarti akan muncul seperti ini 1, dan di sini juga berarti 1. Jadi untuk nilai benarnya itu 13, karena untuk nilai, kalau kita hitung ini nilai benar itu 13, berarti juga cara menghitung semuanya ini sampai not. Nah, untuk nilai shift flag ini itu digunakan untuk geser ke kiri, ke kanan. Nah, ini berarti dia menggeser ke kanan. Ini juga akan menggeser ke kiri, seperti itu. Lanjut saja ke sequence operators. Nah, sequence operator atau pola urutan. Nah, pada itu mengendalikan pengindeksan urutan 0, sehingga urutan dengan panjang n memiliki elemen yang diindeks dari 0 hingga n kurang 1. Seperti ini. Jadi kemudian itu banyak juga mendukung penggunaan indeks negatif yang menunjukkan jarak dari akhir rangkaian indeks dari akhir rangkaian indeks min 1 itu menunjukkan elemen terakhir, indeks min 2 itu menunjukkan elemen kedua hingga terakhir, dan seterusnya. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, kita kembali ke list, mana misalkan ini listnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, kita print misal nama. Nah, di sini misalnya kita tentukan printnya itu keberapa. Kita buka. Nah, di sini seperti yang dibilang bahwasannya itu 0 hingga n kurang 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kan ini berarti ada 4. Nah, ada 4 seperti ini. Nah, jika kita ingin print dari sini sampai sini, kan ini berarti indeks 1, 2, 3 seperti ini. Berarti karena ini indeks 1 itu karena ini kan 4. Nah, kita gunakan berarti n kurang 1-nya. Berarti ini menjadi 3. Nah, misalnya kalau dari sampai sini berarti ini 3. Nah, n kurang 1-nya berapa? Berarti ini indeks 2. Seperti itu. Nah, berarti untuk mengaksesnya kita cuma menggunakan n biasanya saja. Saya sini 3. Jadi kalau kita jalankan pasti ini akan sampai ke 3 ini. Nah, tapi untuk bagian yang satunya ini dia terhitung tetap sebagai indeks
jadi sebagai indeks awalnya. Itu sebagai indeks, bukan yang dihitung itu nilai n-nya. Nah, sedangkan untuk 3 ini dihitung sebagai nilai n-nya. Nah, untuk mungkin kalau lebih untuk bingung seperti susah sekali membedakan antara n sama indeksnya ini, jadi untuk indeksnya ini tinggal tambahkan 1 seperti itu. Lalu ada yang namanya yang ini. Nah, bahwasannya itu ini bisa di kalau yang terakhirnya itu berarti dari paling terakhir. Nah, maksudnya itu kalau kita misal di sini min 1 sampai sini min 3. Kalau kita jalankan berarti dia akan menghasilkan dari yang terakhir. Satu. Berarti maksudnya seperti ini. Kalau kita hapus, nah ini saya mengakses indeks yang terakhirnya itu dengan caranya seperti ini. Jadi min. Nah, kalau kita mau akses sampai sininya, berarti tinggal ke minus 3. Berarti saya akses ini seperti itu. Nah, cara untuk mengakses dari ini sampai sini, nah seperti itu. Kalau kita mengakses dari min 3 ini sampai ke sini. Nah, kenapa ini min satunya pada sampai 3? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk alat tabung itu ditambahkan 1 saja. Jadi karena ini ditambahkan 1, berarti nanti hasilnya jadi 0. Nah, jelasnya begitu gitu. Lalu slicing of hyperinterface example data sequence include interface setengah terbuka. Contohnya itu data 38 menunjukkan bahwa voltanya berikut mencakup 5 indeks. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengakses 5 indeks. Jadi misal ini terbaca sebagai berarti itu terbaca sebagai berapa? Jadi sebagai 3 indeks. Nah, gitu. Berarti indeks yang ketiga akan terbaca sebagai indeks yang ketiga. Nah, sedangkan ini akan terbaca sebagai indeks 5 indeks. Lalu semua urutan itu menentukan operasi perbandingan. Nah, misalnya itu di sini semua urutan itu menentukan operasi perbandingan yang berdasarkan urutan indeks psikografisnya. Nah, melakukan perbandingan elemen demi elemen hingga perbedaan pertama ditemukan, misalnya seperti ini 5, 6, 7, 5, 6, 7 karena entry pada indeks 1. Nah, lanjut ke elemen indeks ke sini, dimana elemen indeks Y seperti ini. Untuk slash including index itu untuk start stop. Jadi ini misal ini startnya itu 1, untuk berhentinya itu misal sampai ketiga seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini tuh pada saatnya ini berhentinya seperti itu. Lalu kemudian ada ini start stop step slash calling. Nah, jadi misal di sini 0, baru sini stop sini, misal di sini 3, ini 4. Baik, nanti kita jalankan. Nah, untuk stepnya ini berarti misalkan saya ingin berhenti di sini, tapi saya ingin mengambil dari ini sampai sini saja. Jadi di sini saya melangkahi beberapa elemen 2, dan ini stopnya berarti, dan ini indeks 4. Nah, ini berarti melangkahi 3 elemen 4. Nah, ini baru benar seperti itu. Jadi saya mengambil cuman dari indeks pertamanya sampai indeks terakhirnya saja. Jadi ini merupakan langkahnya. Jadi misal seperti ini, dia akan langkahi sampai sini seperti itu. Lalu conclusion of sequence, baru itu ada sequence seperti ini. Ini seperti yang sudah jawaban tadi, adanya namanya penjumlahan, ada ini perkalian, ada ini in,
ini juga sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan sebagainya. Kemudian untuk operator untuk pada set atau operator for set, dimana kayaknya ini content checks, dimana seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ini berarti, nah mungkin yang ini berarti itu ini berarti itu atau ini dan ini set but not, berarti elemen satu itu akan, tapi bukan elemen kedua. Nah ini juga set itu elemen itu presently on of S1 or S2, berarti ini or, ini but not, ini seperti itu. Lalu lanjut lagi untuk operator untuk kamus, yang dimana ada seperti ini berarti key-nya yang dijelaskan tadi. Ini ada value-nya juga, ini juga ada sama dengan, ini tidak sama dengan, ini ada not in, ada in. Jadi ini merupakan operator-operator yang saya jelaskan tadi, akan tapi cuma berlaku di operator-operator pada kelas-kelas tertentu ini. Dan ini operator untuk yang namanya assignment extended assignment operator. Nah di sini ada alpha 1 2 3 beta alpha, ini berarti nah jadi ini untuk alpanya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya pada slide-slide yang awal, yang mana alpanya itu bersihkan variabel, ya alpanya itu bukan variabel. Nah untuk betanya juga merupakan variabel, yang variabelnya itu mengakses nilai pada alpanya. Lalu untuk yang ini bacanya itu atau alias ini, nah untuk yang betanya ini atau cara bacanya yang ini itu beta ditambahkan berarti itu beta sama dengan beta ditambahkan 4,5 ini, begitu juga yang di bawahnya. Jadi ini mungkin cuma versi lebih ringkasnya saja. Kemudian ini untuk memprint alpha tersebut. Lalu varietas operator. Nah untuk varietas operator tadi seperti yang saya jelaskan pada codingan sebelumnya, yang mana ada varietas operator, yang dimana yang paling pertama itu ada namanya dalam kurung, dan yang paling terakhir baru ada namanya pengurangan. Nah ini juga mungkin melihat lebih jelasnya untuk varietas pada operator. Yang pertama itu member access, function methodicals, exponential, binary operators, multiplication division, addition subtraction, kemudian bitwise shifting, ada bitwise and, bitwise or, compression, dan sampai assignment ini. Lalu ada namanya control flow, dan yang dimana isinya itu if, while, for, break, and continue. Nah if ini merupakan if yang dimana suatu perkondisian. Jika kondisi pertamanya itu tidak terpenuhi, maka akan melanjut ke kondisi keduanya sampai kondisinya itu bernilai true, atau kondisinya itu jalan, atau kondisinya itu benar. Baru ada namanya while itu merupakan perulangan sama dengan for, akan tapi agak cukup berbeda. Dan dimana kalau for ini menggunakan ini seperti ini bentuknya. Nah sedangkan jadi for itu untuk kalau while itu iterasinya itu ada dalam bawahnya sini. Kemudian sedangkan untuk for ini iterasinya itu ada di sampingnya sini, jadi dia sejajar. Sedangkan while itu untuk iterasinya itu ada di bawah sini, dan untuk penjabaran variabelnya itu ada di atasnya. Sedangkan for itu untuk penjabaran variabelnya itu ada di dalam sininya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa seperti ini. Maka jelas ini untuk for. Nah untuk for dapat dilihat sini, untuk e nya ini berarti iterasi. Nah yang kita print ini karena di sini kita lihat ini kondisi di mana for i index jika sampai batas berapa akan di looping. Jadi ini merupakan loopingnya. Nah untuk ini kita perlu mengisikannya. Jadi
Misal for i in the range. Line 1. Ada namanya function. Nah, function itu mungkin sebagai saya melihat pada sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjut ke function. Nah, function merupakan kalau dalam bahasa Inggris itu bisa disebut function atau bahasa lain itu mempunyai sebagai method. Ada juga yang namanya adalah subroutine atau rutin. Nah, misalkan kita gunakan function ini, misalkan kita mempunyai sebuah program, di mana program pertama itu seperti ini, dan program keduanya itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk program yang kita tersebut itu berulang itu atas sama. Nah, biasanya kita lihat itu bahwa program yang telah kita buat itu sebenarnya itu berulang. Maka untuk mengatasi hal itu muncullah yang namanya function ini, dan dimana akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, untuk bentuk function ini, nah ini yang dinamakan sebagai body function, dan ini yang di atasnya itu yang dinamakan sebagai signature of the function. Nah, ini body function, dan ini merupakan cara untuk mengakhiri dari function tersebut. Nah, untuk pemanggilan dari function ini kita harus menuliskannya seperti ini, dan untuk pemanggilan itu harus setelah function itu terbuat seperti itu. Lalu ini merupakan kode, misalnya kode ini merupakan functional argument dan keyword argument, yang dimana function. Nah, dimana akan mengisi pos seperti ini dan akan mengisi pos seperti ini. Lalu yang kedua itu ada namanya input output file. Nah, dalam Python itu kita bisa melakukan input dan output. Nah, untuk outputnya itu mungkin sudah lakukan dari tadi itu yang namanya print. Nah, untuk input itu kita bisa menggunakan namanya input seperti ini. Nah, cara penggunaannya itu bagaimana? Nah, input merupakan sesuatu hal yang kita lakukan dengan keyboard. Jadi, nah misalkan kita bisa melakukan print itu, saya akan membuat namanya variabel, di mana variabelnya itu pasti akan berisi suatu nilai seperti itu. Nah, itu kan saya mengetik memang di codingan ini, seperti ini. Ini kan sudah saya ketik memang. Nah, bagaimana caranya itu supaya saya ketik itu? Misal saya punya codingan panjang, jadi saya ingin masukkannya itu bukan melalui codingan, kan melalui terminal. Nah, caranya itu menggunakan input. Oke, seperti ini. Nah, untuk input ini ada dua macam. Ada input yang bertipe integer, yang bertipe numerik, dan input yang bertipe string. Nah, untuk bertipe numerik itu seperti ini. Untuk bertipe string itu seperti ini penulisannya. Nah, bisa masukkan nilai. Nah, kalau untuk input bertipe numerik itu ada yang namanya input integer sama input float. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini, mirip-mirip. Tinggal kita kasih masukkan saja dalam integer seperti ini, dan kita kasih masukkan dalam float seperti ini. Lalu untuk cara penggunaannya seperti ini. Misal saya integer saja, saya masukkan nama. Nah, di sini saya akan print variabel. Nah, kalau kita print ini, di sini kita dapat menggunakan keyboard kita untuk menulis suatu variabel langsung dalam terminal. Jadi kita perlu menuliskannya dalam codingan tersebut. Tapi dalam terminal itu kita bisa tuliskan. Misal sini Afdal. Nah, ini otomatis saya bisa mengetikkan dalam terminal tersebut. Itulah kegunaan dari input ini. Lalu ada namanya file handling, nah atau penanganan berkas. Nah, file adalah lokasi bernama yang dimana yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, operasi berikut dapat dilakukan pada file kepada file yang open file seperti ini, read file, write file, dan close file. Nah, untuk lebih jelasnya, misal seperti ini. Kita membuat file baru namanya file baru ini txt, formatnya itu txt. Nah, save dulu. Untuk nama file txt nya itu misal teks
Nah, di sini misal sini kita ingin mengakses dari file teks ini. Caranya itu bisa kita buat variabel dulu namanya file. Nah, di sini kita menulis namanya open. Lalu kita menuliskan nama file tersebut. Di sini kan namanya itu text.txt. Jadi text.txt seperti ini. Nah, di sinilah kita bisa menggunakan namanya itu yang ini ada open. Kita bisa menggunakan namanya itu write, di mana kita bisa mengetikkan isi teks ini tanpa mengetik di sini. Caranya itu di sini kita tinggal tulis tipenya itu tipe write, tipe nulis. Lalu di bawahnya kita tinggal file, baru di sini tetap write. Nah, lalu di sini apa yang kita akan tuliskan? Misal di sini nama saya Afdal. Nah, lalu agar file ini jalan, kita close dulu karena kita bisa open seperti ini. Baru itu kita bisa print file. Kalau kita jalankan, nah dapat dilihat di sini untuk nama dari anunya itu teks. Nah, untuk nama filenya itu text.txt. Untuk mode itu mode writing. Nah, untuk encodingnya itu seperti ini. Nah, kalau kita menuju ke teks, di sini akan terisi otomatis. Terisi pada filenya itu akan terisi otomatis sesuai apa yang kita tuliskan pada sini. Nah, bagaimana jika kita ingin membacanya saja? Nah, kalau kita ingin membacanya saja langsung dari terminalnya, apa menuliskan di sini, kita dapat di sini. Kita tinggal tulis ini modenya jadi writing. Kalau kita jalankan, ada yang salah. Nah, untuk writing ini, misalkan kita di sini modenya writing, misalnya itu kita hapus di sini. Nah, di sini kita tulis memang nama saya. Nah, seperti itu dulu. Nah, lalu di sini kita gunakan namanya file. Kan tadi udah write, yang namanya write supaya untuk mengetikkannya. Nah, kalau untuk membacanya itu namanya reading, read. Nah, lalu kita tinggal menggunakan di sini. Lalu ya tinggal close. Titik close seperti ini. Lalu saat kita print file ini, maka oh begini cara ini seperti ini. Nah, dapat kita lihat kita bisa membaca untuk isi dari file txt ini. Nah, kan seperti ini namanya mode reading. Jadi mungkin agak cukup berbeda dengan saat kita mengetikkan yang tadi menggunakan mode writingnya. Lalu ini merupakan sintaks dalam file ini. Untuk input outputnya commentsnya ini seperti ini juga, dimana ada readline, line, stick, write, seperti yang sebelum tadi. Jadi ya selain write dan read tadi ada juga namanya readline dan lain sebagainya. Maksud saja ke exception handling atau penanganan pengecualian. Nah, pengecualian adalah peristiwa yang terjadi selama eksekusi program mengganggu aliran normalnya. Nah, penanganan pengecualian adalah proses menangani kesalahan atau kesalahan runtime dengan anggun. Nah, hal ini mencakup dua tugas utama, yaitu yang pertama lemparkan pengecualian yang sesuai res atau asar, lalu jangka posisi yang sesuai dengan menangkap pengecualian berikut. Nah, kita coba saja. Misal di sini kita punya file, kita punya variabel namanya integer, namanya angka tadi. Nah, dalam variabel angka ini kita
Misal sini input, kita akan masukkan nilai secara manual. Lalu di sini angkanya itu kita bagi 10 bagi angka seperti ini. Oke. 10 misal 22. Nah, ini kita print angka. Kita jalankan. Nah, sini bisa masukkan nilai. Nah, misal nilainya itu 2. Nah, otomatis akan menampilkan hasil dari 22 dibagikan dengan 2. Nah, lalu misal di sini kita jangkan lagi, kita masukkan nilai 0. Nah, di sini kan muncul kode error yang namanya zero division error atau division by error. Nah, 0. Nah, caranya itu menangani ini kita bisa menggunakan namanya handling exception handling. Caranya itu yang pertama bisa menggunakan ini yang namanya nah, ini namanya try dan except. Jadi misal begini, sini try sini ada terakhir accept. Nah, sini gitu loh acceptnya itu. Nah, misal kalian print angka. Nah, ini acceptnya itu misal dia akan print bukan angka yang valid. Nah, misal seperti ini, kita misal di sini kita tulis 2. Nah, dia akan muncul lagi hasil pembagian dari 20 bagi 2. Nah, bisa kita tuliskan 0. Nah, maka mungkin di sini kita tambahkan kan namanya kan tadi itu namanya zero division error. Nah, untuk kalau zero division error itu 0. Nah, ini jika kita jalankan lagi, kita tulis 0, maka akan bukan angka yang valid atau tidak boleh 0 sampai. Tidak boleh 0. Nah, bisa lagi tuh kita menginputkan lagi nilai yang berbeda. Misal kan ini kalau angka integer ini ketemu string itu tidak bisa. Jadi sini kita tulis namanya value error. Mana print angka tidak valid. Jadi kita jalankan, misal akan muncul yang bawahnya itu angka tidak valid. Jadi itu cara mengatasi exception atau exception handling. Nah, untuk cara-caranya ini sebenarnya ada banyak. Ada yang menggunakan try seperti ini, ada juga yang menggunakan namanya ini assert. Nah, itu sebenarnya itu semuanya itu sama saja. Yang pada intinya itu cara mengatasi jika hasilnya itu error. Ya, kita dapat menggunakan yang namanya exception handling ini. Lanjut lagi yang namanya itu iterators dan generators. Nah, iterator adalah objek yang mengelola iterasi melalui serangkaian nilai.
Jika i adalah sebuah iterator, setiap pemanggilan ke fungsi bawaan atau next i akan menghasilkan elemen berikutnya dari rangkaian yang mendasarinya. Nah, pengecualian setelah itu dinaikkan menjadi menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Nah, iterator adalah objek atau objek yang menghasilkan iterator melalui sintaks i. Nah, kemudian teknik yang paling nyaman untuk membuat iterator dengan Python melalui penggunaan generator. Generator dapat memiliki beberapa perintah hasil. Nah, iterator dan generator memberikan manfaat evaluasi lambat, di mana nilai dihitung jika diminta seluruh rangkaian iter perlu berada di memori pada saat waktu itu. Nah, jadi misal seperti ini. Baik, kita akan coba untuk iterator dan generator. Nah, misal di sini variabelnya itu iterator. Nah, untuk iterator itu berisikan misal list 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di bawah sini misal kita mengakses iteratornya itu menggunakan namanya iter ini. Nah, kita mengaksesnya dengan konstruktor iter ini. Jadi iter, lalu di sini itu kita isikan lagi untuk variabel iteratornya. Nah, lalu di sini kita print untuk setiap iteratornya. Di sini kita menggunakan namanya next, baru variabelnya kita panggil. Nah, di sini kalau kita jalankan, dia akan memanggil angka 1 pada list ini. Nah, jika kita print lagi, kalau kita misal print lagi, nah, sebanyak 3 kali kalau kita jalankan, maka akan variabel yang diambil itu variabel selanjutnya. Lalu kalau kita print lagi sampai terakhir, maka akan jalankan juga variabel sampai 5 ini. Nah, kalau kita print lagi 1 kali, maka akan muncul sini stop iterator, karena kita sudah men-set di sini untuk iteratornya itu sampai 5 saja. Lalu kemudian ada generator. Nah, untuk generator itu digunakan namanya yield, ditandai dengan namanya yield. Nah, sini yield 1, yield 2, yield 3. Nah, lalu untuk cara pemanggilannya itu mirip-mirip dari ini. Jadi tinggal print next. Nah, di sini kita isi untuk nama generatornya, tapi tunggu dulu, kita definisikan dulu untuk fungsinya itu generator. Nah, ini 3. Kalau kita begini sini, baru kita, nah, kalau kita jalankan, sini kasih kosong coba. Untuk yang tadi ini kita hapus dulu karena tadi kodenya error. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin, nah, kalau kita jalankan itu akan bentuknya seperti ini. Jadi untuk kalau generator ditandai yield, sedangkan iterator kita main dengan iter seperti ini. Itu fungsi sama itu dimana dia akan mengakses nilai yang selanjutnya. Habis itu namanya di sini Python Convenience. Nah, untuk kenyamanan atau yang arti itu kenyamanan Python tambahan, yang mana memiliki ekspresi bersyarat seperti ini. Jadi codingan if-else ini dapat kita persingkat menjadi seperti ini. Jadi misal ini di sini kita bisa baca di mana sintaks pemahaman itu akan memasukkan satu rangkaian yang berdasarkan penulisan rangkaian lainnya. Nah, jadi misalnya ini untuk selain untuk namanya untuk if-else, ada juga namanya untuk perulangan. Nah, untuk perulangan kan seperti ini misal. Nah, kalau kita ingin persingkatnya itu kita dapat menggunakan seperti ini. Sama juga dengan ini, kita bisa mempersingkatnya itu menjadi seperti ini. Lalu untuk sintaks pemahaman lanjutannya itu seperti ini, dimana ada list,
Ada untuk list, ada untuk set, ada untuk generator, ada untuk dictionary. Nah, sintak generator itu sangat menarik karena ketika hasilnya tidak perlu disimpan dalam memori. Kemudian misalnya untuk menghitung jumlah n kotak pertama, sintak generator total sebenarnya sum yang dikatakan untuk dalam tentang 1 n tambah 1 yang lebih disukai daripada penggunaan pemahaman daftar yang dibuat secara eksplisit sebagai parameter. Kemudian untuk mengemas dan membongkar urutan. Nah, untuk mengemas dan membongkar urutan itu dapat digunakan seperti ini, di mana pengemasan otomatis jika di serangkaian operasi yang dipisahkan, koma diberikan ukuran yang lebih besar, konteksnya mereka akan diperlakukan sebagai satu tupel, meskipun tidak ada tanda kurung yang diberikan. Jadi ini kan kalau dengan tanda seperti ini variabel ada variabel. Nah, kalau kita tambah tanda kurung seperti ini, maka otomatis dia akan diberikan sebagai tupel. Nah, salah satu penggunaan umum yang packingan dengan Python saat mengembalikan beberapa nilai dari suatu kelas itu maka seperti ini. Jadi untuk mengembalikan suatu nilai itu dapat menggunakan dengan return ini. Ya, tadi juga saya sudah menggunakannya pada namanya aksesor dan mutator ini. Mana dia untuk aksesor yaitu mengembalikan nilai nilai atribut ya metode yang di atasnya. Kemudian pembukaran otomatis menggunakan mungkin baik. Tadi ada permasalahan dengan kamera. Lanjut lagi pembongkaran otomatis. Nah, menggunakan mungkin serentak menetapkan serangkaian pengidentifikasian individu elemen urutan. Jadi bentuk itu seperti ini. Jadi teknik ini dapat digunakan untuk membongkar tuple yang dikembalikan oleh suatu fungsi. Jadi ini digunakan untuk membongkar tuple yang dikembalikan dalam suatu fungsi. Kemudian sintaks ini juga digunakan dalam konteks perulangan for ketika melakukan iterasi pada serangkaian iterable. Ya seperti ini. Nah, untuk penugasan serentak juga untuk kemudian juga ada namanya itu penugasan serentak yang kalau dalam bahasa Inggris itu simulation assignment. Nah, kombinasi pengelompaan otomatis itu membongkar XYZ 6,65. Nah, pertukaran nilainya itu seperti ini. Kemudian menggunakan contoh keduanya itu seperti ini. Kemudian untuk cakupan dan ruang namanya atau scopes and namescapes. Nah, yang pertama itu proses menentukan nilai yang terkait dengan pengidentifikasi dikenal sebagai resolusi nama. Kemudian setiap kali pengidentifikasian ditetapkan ke suatu nilai, definisi tersebut dibuat dengan ruang lingkup tertentu. Penugasan tingkat atas biasanya dilakukan dengan lingkup global. Penugasan yang dilakukan dalam sesuatu fungsi biasanya memiliki cakupan yang terbatas. Jadi seperti ini. Penugasan itu namanya dalam resolution, dan kemudian setiap cakupan berada di Python itu dipresentasikan menggunakan abstraksi yang dikenal sebagai namespace. Nah, objek kelas suatu objek kelas 1 adalah instance dari suatu tipe yang dapat ditetapkan ke suatu pengidentifikasi, diteruskan sebagai parameter akan atau dikembalikan oleh suatu fungsi. Di Python, fungsi akan jelas diperlakukan sebagai objek kelas 1. Kemudian modul adalah namanya modul. Modul adalah kumpulan fungsi yang terkait erat. Kelas-kelas yang didefinisikan bersama dalam satu file kode sumber yang dapat diimpor dari dalam satu program. Di luar definisi bawaan, distribusi Python juga mencakup mungkin puluhan ribu nilai fungsi dan kelas lain yang diatur dalam perpustakaan tambahan yang dikenal sebagai import seperti ini. From import ini dan perpustakaan itu library import from import dan import from import pergi seperti itu. Lalu modul baru dapat dibuat dengan memasukkan definisi yang relevan ke dalam file yang diberi nama dengan akhiran PY. Jadi kita dapat membuat file modul baru dengan akhiran nama filenya itu PY karena PY itu merupakan definisi pengidentifikasian bahwasannya itu pemrograman file itu merupakan file Python. Definisi tersebut dapat diimport dari file PY lainnya dalam direktori proyek yang sama. Nah, ini ekstensi modulnya. Untuk modul-modulnya ada array, ada collection, ada copy, cap, match, os, random, size, times. Nah, deskripsinya itu seperti ini. Nah, kemudian ada rangkumannya atau ringkasannya, di mana seluruh ringkasan pada PPT ini. Kemudian mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.